Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini, kita mau bahas sesuatu yang mungkin bikin sebagian dari kita nggak nyaman. Topiknya sensitif, tapi penting banget untuk dibahas. Cinta maksiat. Wah, kenapa topiknya keras banget? Tunggu dulu, jangan buru-buru menolak. Karena kita harus sadar, banyak dari kita yang mungkin terjebak dalam dosa, tapi malah bangga dan menikmatinya. Padahal dosa itu nggak cuma merusak hidup, tapi juga menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Nah, sekarang kita tanya diri sendiri. Apakah kita mencintai maksiat tanpa sadar? Mungkin ada yang berkata, enggak kok, gue nggak suka maksiat. Tapi coba deh, renungkan. Seberapa sering kita terjerumus dalam dosa, tapi nggak pernah benar-benar menyesal? Atau malah merasa nyaman di dalamnya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfir li. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berjanji setia kepadamu, dan aku berharap kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu atas diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Kamu bangga dengan dosa atau malu dengan Allah? Teman-teman, kita harus jujur sama diri sendiri dulu. Berapa banyak dari kita yang bangga dengan dosa? Contoh gampangnya, sekarang maksiat malah jadi tren. Pamer dosa di media sosial, entah itu gaya hidup yang melanggar syariat, pakaian yang nggak menutup aurat, atau bahkan pacaran terang-terangan. Dan lebih parah lagi, kalau ada yang menegur, malah dibalas dengan, santai aja, ini hidup gue. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Coba renungin, bukannya kita malah jauh dari maksiat, tapi kita mendekatinya dengan sengaja. Bahkan memamerkannya tanpa rasa malu. Pertanyaannya sekarang, kamu lebih takut kehilangan teman dan popularitas, atau lebih takut dengan murka Allah? Jangan sampai kita bangga dengan dosa, tapi lupa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Mau sampai kapan terus-terusan bikin Allah murka, tapi merasa tenang karena semua orang juga begitu? Kenapa dosa malah terasa nikmat? Nah, ini dia. Kenapa dosa selalu terasa nikmat? Kenapa saat kita melakukan maksiat, malah merasa senang? Jawabannya sederhana. Karena iblis pandai menghiasi maksiat. Iblis tahu betul kelemahan manusia, dan dia membuat kita merasa nyaman dalam dosa. Bahkan, kalau sudah terlalu sering dilakukan, dosa itu malah jadi kebiasaan. Kita nggak merasa bersalah lagi, karena hati kita sudah mati rasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu tidak lagi merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Bayangkan teman-teman, kalau hati kita sudah mati rasa terhadap dosa, itu artinya kita sedang berada di titik yang paling berbahaya. Karena kita sudah kehilangan rasa malu pada Allah, kita malah merasa bangga dengan dosa-dosa itu. Dan kalau sudah begini, iblis tinggal mengantarkan kita ke jurang yang lebih dalam. Jadi, tanya ke diri sendiri, kenapa maksiat terasa nikmat? Mungkin karena kita belum pernah benar-benar menyesal atas dosa-dosa itu. Maksiat nggak cuma merusak diri, tapi menghancurkan hidup. Ini sindiran keras buat kita semua. Maksiat nggak cuma merusak iman, tapi juga menghancurkan hidup kita. Coba pikir, banyak dari kita yang merasa maksiat itu cuma hiburan sementara. Misalnya pacaran, zina, atau mengonsumsi yang haram. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, tapi ujung-ujungnya hidup kita berantakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan mendapat balasan dari kejahatan itu. Maksiat selalu membawa konsekuensi. Meskipun kita nggak langsung merasakannya, hidup kita mungkin terlihat baik-baik saja, tapi perlahan dosa-dosa itu akan menggerogoti keberkahan, kebahagiaan, dan ketenangan hati kita.
Jangan kaget kalau tiba-tiba hidup terasa berat, urusan dunia terasa buntu, karena mungkin ada dosa yang selama ini kita abaikan. Jangan-jangan dosa yang kita cintai itu yang sedang menghancurkan hidup kita dari dalam. Maksiat itu membuka pintu ujian, bukan kebahagiaan. Teman-teman, kita sering salah kaprah, menganggap maksiat itu jalan pintas menuju kebahagiaan. Pacaran dianggap cara cepat untuk merasa dicintai, zina dianggap kenikmatan sesaat, menipu dianggap jalan untuk cepat kaya. Tapi faktanya, maksiat itu hanya membuka pintu ujian, bukan kebahagiaan. Lihat saja, berapa banyak orang yang hidupnya hancur karena menuruti hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba melakukan dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Setiap kali kita bermaksiat, titik hitam itu makin besar dan makin besar. Sampai akhirnya hati kita penuh dengan kegelapan dan kita nggak bisa lagi melihat jalan yang benar. Jadi, jangan kira maksiat itu membawa kebahagiaan. Sebaliknya, dia hanya mengundang lebih banyak masalah. Dan ketika hidup kita hancur, kita bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi? Padahal jawabannya ada di dosa yang kita terus pelihara. Tobat sebelum terlambat. Jangan menunggu hati mati. Terakhir, dan ini yang paling penting, jangan menunggu hati mati untuk tobat. Jangan tunggu sampai dosa terasa biasa, sampai kita nggak merasa bersalah lagi. Saat itulah kita benar-benar dalam bahaya. Hati yang mati sulit dibangkitkan. Jangan sampai kita di orang yang terlambat menyesal di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Tobat itu nggak cuma sekadar berhenti dari dosa, tapi juga membersihkan hati. Kalau kita benar-benar ingin berubah, jangan tunggu nanti. Jangan menunda tobat karena merasa masih punya banyak waktu. Ingat, hidup ini singkat dan kita nggak tahu kapan waktu kita habis. Kalau kamu terus cinta sama maksiat, jangan kaget kalau hidupmu terus diwarnai dengan kesedihan dan penyesalan. Jangan bangga dengan maksiat. Karena itu jalan kehancuran, teman-teman. Maksiat itu jalan kehancuran, bukan jalan kebahagiaan. Jangan bangga dengan dosa, dan jangan merasa aman dengan perbuatan maksiat. Mungkin sekarang kita merasa baik-baik saja, tapi ingat, Allah Maha melihat. Setiap dosa yang kita lakukan akan ada balasannya, kecuali kita benar-benar bertaubat. Semoga kajian ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Jangan tunggu nanti untuk berhenti mencintai maksiat. Mari kita kembali kepada Allah sebelum terlambat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.